Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dalam podcast kami, yaitu dalam program CASN Dialog Strategis. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang isu kontemporer yang cukup serius, yaitu maraknya judi online di kalangan masyarakat. Topik ini kami pilih karena dampaknya makin terasa di masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Diskusi ini akan kita bahas dengan pendekatan 5W plus 1H dan ditutup dengan rekomendasi dan solusi. Di Zoom diskusi hari ini, saya telah bersama rekan-rekan sejawat saya, ada Saudara Riesang, ada Saudara Faisal, dan Saudari Helma. Selamat siang semuanya. Selamat Selamat siang. siang. Siang, Dela. Apakah udah siap memulai pembedahan isu kontemporer hari ini? Siap, sudah siap. Siap, siap. Siap, Oke, siap, siap Dela. oke, baik. Mari kita mulai dari dimensi pertama. Berdasarkan data eksternal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, mengonfirmasi bahwa perputaran uang di sektor ini telah mencapai angka ratusan triliun rupiah. Saudara Faisal, jika ditinjau dari aspek tipologi kejahatan, apa sebenarnya substansi utama yang membedakan judi online ini dengan praktik perjudian konvensional, sehingga transformasinya begitu masif? Boleh, Saudara Faisal? Baik, terima kasih Saudara Dela. Jika kita bedah dari aspek substansinya, judi online saat ini itu telah dikategorikan sebagai kejahatan cyber transnasional yang terorganisir. Masalah utamanya terletak pada digitalisasi modus operandi. Jadi praktik ini tak lagi membutuhkan ruang fisik, melainkan disamarkan secara visual dalam bentuk aplikasi permainan kasual atau game slot melalui perangkat seluler. Hal inilah yang menyebabkan eskalasi permasalahannya menjadi sangat masif karena manipulasi persepsi pengguna seolah-olah hanya melakukan aktivitas hiburan digital biasa. Baik, terima kasih Saudara Faisal atas penyampaiannya. Baik, dari sebuah transformasi, modus yang sangat manipulatif, lalu apabila kita memetakan subjek hukumnya, siapa saja aktor-aktor strategis yang terlibat, baik dari sisi pelaku utama, ekosistem pendukung, maupun segmentasi korban yang terdampak. Silakan, Saudara Faisal bisa berargumen. Eh, jadi berdasarkan hasil pemetaan aktor, fenomena ini melibatkan klaster yang sangat luas. Di sisi hilir, korban yang terjerat sudah bersifat lintas generasi dan profesi, mencakup anak-anak, remaja, masyarakat rentan ekonomi, hingga oknum aparatur sipil negara atau ASN. Sementara di sisi hulu, aktor utamanya adalah sindikat bandar judi internasional yang mengendalikan sistem, serta didukung oleh jaringan afiliator maupun influencer di media sosial yang berfungsi sebagai media promosi agresif. Oke. Untuk keterlibatan lintas sektor ini mungkin sangat tentu mengkhawatirkan, terutama terkait integritas aparatur. Untuk Saudara Riesang, jika kita merujuk pada diagram fishbone yang telah eh, kelompok kita susun, khususnya pada kategori men dan milieu, mengapa komunitas ilegal ini dapat diterima dengan begitu cepat oleh masyarakat? Faktor yang mendasar apa yang membuat para korban mengalami adiksi yang akut? Untuk Saudara Riasa, Siap, terima kasih Dela. Dari perspektif psikologi sosial, terdapat pola manipulasi neuroscience dalam sistem algoritma judi online, yaitu efek near miss
atau sensasi hampir menang. Kondisi ini menstimulasi dopamin korban sehingga menciptakan adiksi psikologis dan ilusi bahwa kemenangan dapat diraih pada kesempatan berikutnya. Secara sosiologis, hal ini diperparah oleh tekanan ekonomi struktural dan berkembangnya mentalitas instan di masyarakat yang menginginkan akumulasi kekayaan tanpa melalui proses kerja keras. Ketika kondisi psikososial tersebut berbenturan dengan rendahnya literasi digital dan keuangan, maka judi online hadir sebagai solusi semu yang destruktif. Begitu, Dela. Oke, terima kasih atas pendapat dan argumennya. Kita lanjutkan ke Saudara Helma ya. Berarti terdapat aspek kerentanan internal manusia yang dieksploitasi oleh sistem. Untuk meninjau dari dimensi ruang dan waktu secara teknis siber, di mana sesungguhnya basis operasional infrastruktur digital atau server dari situs-situs perjudian ini berada, dan kapan periodisasi momentum yang memicu lonjakan atau eskalasi kasus ini hingga berada pada titik darurat seperti sekarang. Untuk Saudara Helma bisa menyerahkan argumennya. Baik, terima kasih Dela. Jadi berdasarkan analisis aspek material, lokus operasional atau server utama dari mayoritas platform judi online ini berada di luar negeri, khususnya di negara-negara kawasan Asia Tenggara yang regulasi domestiknya itu melegalkan industri perjudian. Batasan yurisdiksi hukum internasional inilah yang menjadi tantangan penegakan hukum kita. Kemudian mengenai periodisasi waktu, eskalasi masif ini mulai memuncak sejak era pandemi beberapa tahun lalu. Momen tersebut merupakan titik balik di mana pembatasan aktivitas fisik memaksa masyarakat bermigrasi ke ruang digital secara total. Di saat yang bersamaan, ekosistem transaksi finansial seperti e-wallet atau dompet digital dan QRIS berkembang sangat pesat. Nah, itu kemudahan penetrasi sistem pembayaran digital inilah yang dimanfaatkan oleh sindikat sebagai akselerator perputaran dana. Begitu, Dela. Oke, terima kasih Helma. Oke, kita lanjut nih. Berarti ada korelasi linear antara digitalisasi finansial dengan perluasan akses perjudian. Akibatnya, dampak yang ditimbulkan bersifat sistematik, mulai dari penurunan produktivitas, lonjakan angka kriminalitas, keretakan domestik atau perceraian, hingga terbentuknya kemiskinan struktural baru. Sebagai penutup diskusi sekaligus pemenuhan hasil ini, bagaimana langkah taktis dan formulasi solusi yang dapat kita rekomendasikan selaku calon aparatur sipil negara dalam memecahkan isu ini dari akar masalahnya. Silakan dari masing-masing perspektif, mulai dari Helma, Riasang, dan Faisal bisa menyuarakan argumennya. Baik, dimulai dari saya. Dari aspek teknologi dan regulasi finansial, kementerian teknis seperti Kementerian Komdigi harus mengimplementasikan teknologi berbasis AI atau Artificial Intelligence untuk melakukan crawling serta pemutusan akses atau blocking domain situs judi secara otomatis dan real time. Selain itu, otoritas jasa keuangan perlu menginstruksikan penyedia jasa keuangan dan institusi perbankan untuk memperketat prinsip know your customer guna mendeteksi serta membekukan rekening-rekening penampung secara radikal. Begitu, Dela. Izin menambahkan dari aspek metode dan hukum. Jadi, Korps Penegak Hukum harus mengintensifkan kerjasama cyber internasional melalui mekanisme Interpol untuk melacak aktor intelektual di luar negeri. Sedangkan di ranah domestik,
Penegakan hukum harus dilakukan secara progresif dengan menerapkan sanksi pidana maksimal tidak hanya bagi pengguna, tapi diprioritaskan juga bagi para afiliator, pembuat konten, dan pihak-pihak yang memfasilitasi materi promosi perjudian di ruang publik. Begitu, Dela. Ya, izin menambahkan Dela, sebagai pelengkap dari intervensi teknologi dan hukum, kita harus melakukan langkah preventif pada aspek manusianya. Kita perlu mendorong sebuah gerakan nasional yang terstruktur mengenai literasi digital dan penguatan ketahanan keluarga. Masyarakat harus diberikan edukasi berbasis data bahwa sistem judi online bukanlah peluang yang adil, melainkan sebuah rekayasa algoritma komputer yang secara sistematis telah dirancang agar bandar selalu keluar sebagai pemenang. Mungkin seperti itu, Dela. Oke, terima kasih semuanya dari Helma, Faisal, dan Resang. Itulah argumennya. Sangat luar biasa ya diskusi kita hari ini. Formulasi solusi yang komprehensif dan rekan-rekan sekalian. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi isu ini dari 5W plus 1H adalah penyelesaian isu judi online membutuhkan sinergi yang multisektor, yang holistik. Pemblokiran berbasis AI, regulasi yang ketat, penegakan hukum transaksional yang tegas, serta penguatan literasi masyarakat merupakan pilar yang sangat utama dalam memutus mata rantai, yaitu perjudian online. Karena perjudian online ini sudah marak terjadi di masyarakat, khususnya di generasi muda saat ini. Baik, baik, semoga laporan analisis kelompok yang kita tuangkan dalam bentuk podcast hari ini dapat memberikan kontribusi konseptual yang substantif bagi penugasan Latsar CPNS kita. Baik, terima kasih Saudara Resang, Saudara Faisal, dan Saudari Helma atas dedikasi pemikirannya. Terima kasih pula kepada para pendengar yang telah menyimak podcast Dialog Strategis hari ini. Salam integrasi, selamat siang, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dela. Terima Terima kasih, kasih, Dela. Dela.